Model Harrod-Domar, dua peranan kunci investasi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, menciptakan pendapatan. Dengan adanya investasi, memiliki hubungan positif dengan pendapatan negara. Oleh karena itu, semakin mudah proses investasi, maka semakin banyak kegiatan investasi yang dilakukan dan semakin tinggi pula pendapatan yang dihasilkan oleh negara. Yang kedua, memperbesar kapasitas produksi perekonomian. Dengan investasi dapat memperbesar kapasitas produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal. Pembentukan modal ini dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan kebutuhan seluruh masyarakat. Dari kedua hal di atas, artinya investasi dapat mempengaruhi permintaan dan juga mempengaruhi penawaran dalam jangka waktu yang panjang. Investasi tidak hanya mempengaruhi permintaan agregatif, tapi juga mempengaruhi penawaran agregatif melalui perubahan kapasitas produksi. Adanya asumsi. Yang pertama itu pada equilibrium, awal pendapatan dalam keadaan pekerjaan penuh, yang artinya adanya titik keseimbangan dalam pendapatan tersebut. Jika digambarkan melalui grafik, equilibrium muncul ketika kurva penawaran dan kurva permintaan saling memotong, dan kuantitasnya disebut kuantitas equilibrium. Dan yang kedua, tidak ada campur tangan pemerintah, yang artinya pemerintah tidak ambil bagian dalam suatu kegiatan tersebut. Sebaiknya ada campur tangan pemerintah, tidak lain bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen maupun produsen agar tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, model ini bekerja pada perekonomian tertutup tanpa perdagangan luar negeri. Perekonomian terjadi hanya dalam lingkup negara tersebut saja tanpa adanya perdagangan internasional. Yang keempat, kecenderungan menabung marginal tetap konstan. Tidak ada perubahan dalam menabung. Contoh, si A memiliki pendapatan 2 juta dan 1 juta digunakan untuk konsumsi dan 1 jutanya lagi ditabungkan. Pada saat pendapatan meningkat menjadi 3 juta, si A tetap menabung dengan jumlah 1 juta dan menambah jumlah konsumsi menjadi 2 juta. Dan yang kelima itu tidak ada perubahan tingkat suku bunga, yang berarti tingkat suku bunganya tetap tidak turun ataupun naik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Titik perbedaan model Harrod-Domar. Harrod, yang pertama, menganggap tingkat pendapatan sebagai faktor penting di dalam proses pertumbuhan. Dan bagi Domar, menganggap investasi memegang peranan kunci di dalam proses pertumbuhan dan memberikan tekanan pada ciri gandanya. Dan yang kedua, pada Harrod memiliki 3 laju pertumbuhan, yaitu laju aktual, laju terjamin, dan laju alamiah. Laju aktual itu sendiri yang ditentukan oleh rasio tabungan dan rasio modal output. Dan laju pertumbuhan terjamin adalah laju pertumbuhan di mana para produsen merasakan puas atas apa yang diberikan. Dan laju pertumbuhan alamiah adalah laju kemajuan di mana pertambahan penduduk dan perbaikan teknologi berjalan dengan lambat. Yang pada Domar itu hanya memiliki satu laju pertumbuhan. Yang ketiga, Harrod menggunakan rasio modal output marginal dan Domar itu mempergunakan kebalikan rasio modal output marginal. Yang keempat, pada Harrod menggunakan akselerator atau pemacu, sedangkan Domar menggunakan multiplikator atau pengali. Yang kelima, pada Harrod, siklus bisnis merupakan bagian integral lintas pembangunan, dan bagi Domar tidak demikian halnya, tetapi diakomodasikan di dalam modelnya dengan membiarkan produktivitas rata-rata investasi berfluktuasi. Dan yang keenam, bagi Harrod memperlihatkan hubungan perilaku antara kenaikan permintaan dengan output saat ini di satu pihak dan dengan akumulasi di pihak lainnya. Dan bagi Domar menunjukkan hubungan teknologis antara akumulasi modal dan pertumbuhan kapasitas penuh dalam output berikutnya. Keterbatasan model Harrod-Domar yang menyebabkan model-model ini menjadi tidak realistis. Yang pertama itu kecenderungan menabung dan rasio modal output adalah tidak konstan. Di dalam kenyataan, keduanya mungkin berubah dalam jangka panjang dan berarti memodifikasi persyaratan pertumbuhan mantap. Yang kedua, buruh dan modal tak dapat dipergunakan dalam proporsi tetap. Asumsi bahwa buruh dan modal dipergunakan dalam proporsi yang tetap tidaklah dapat dipertahankan. Pada umumnya, buruh dapat menggantikan modal dan perekonomian dapat bergerak lebih mulus ke arah lintasan pertumbuhan mantap. Yang ketiga, harga tidak akan tetap konstan. Kedua model ini juga mempertimbangkan perubahan-perubahan dalam tingkat harga pada umumnya. Perubahan harga selalu menjadi di setiap waktu dan sebaiknya dapat menstabilkan situasi yang tidak stabil.
Keempat, tingkat suku bunga akan berubah. Asumsi bahwa tidak ada perubahan dalam tingkat suku bunga tidaklah relevan dengan analisa yang bersangkutan. Tingkat suku bunga dapat berubah dan mempengaruhi investasi. Yang kelima, program pemerintah tidak dapat diabaikan. Jika misalnya pemerintah menjalankan suatu program membangun, analisa Harrod Domar itu tidak memberikan kita hubungan kasual atau fungsional. Dan keenam, perilaku wira swasta tidak dapat diabaikan. Model ini mengabaikan perilaku wira swasta yang sebenarnya menentukan laju pertumbuhan terjamin tersebut dalam perekonomian. Dan ketujuh, kegagalan membedakan barang modal dengan barang konsumen. Model Harrod Domar dikritik karena kegagalan menarik perbedaan antara barang modal dan barang konsumsi. Dari pembahasan tersebut, nampak jelas bahwa model Harrod Domar yang didasarkan pada asumsi tidak realistik. Tidak banyak memiliki nilai praktis bagi negara terbelakang. Oleh karena itu, Profesor Hirschman menyarankan agar ilmu ekonomi pembangunan seperti negara-negara maju itu sendiri harus belajar di atas kaki sendiri, yaitu ia harus menyusun abstraksi mereka sendiri. Model distribusi menurut Kaldor. Model ini didasarkan pada fungsi tabungan klasik yang menyatakan bahwa tabungan adalah sama dengan rasio antara keuntungan dan pendapatan nasional. S sama dengan P per Y. Situasi pekerjaan pernah seluruh daerah tertentu. Kedua, pendapatan hanya terdiri dari upah atau W mencakup buruh kasar dan gaji. Dan keuntungan atau P mencakup pendapatan usaha dan pendapatan pemilik harta. Ketiga, kecenderungan marginal menabung. Para pekerja lebih besar daripada para pemilik modal. Keempat, rasio investasi output atau I per Y adalah variabel bebas. Kelima, ada unsur kekuatan monopoli. Selanjutnya model. Yang pertama, menurut Kaldor, nilai interpretasi model ini tergantung pada sikapnya menganggap investasi terhadap rasio investasi output I per Y sebagai suatu variabel bebas, invarian terhadap perubahan dalam SP atau keseluruhan tabungan dari keuntungan, dan SW keseluruhan tabungan diselisihkan dari upah. Kenaikan tingkat investasi yang menaikkan tingkat permintaan dan penawaran akan meningkatkan peran keuntungan dalam pendapatan nasional, namun mengurangi konsumsi nyata. Kedua, dengan mengasumsikan harga sebagai fleksibel atau batas untung yang fleksibel, maka sistem stabil dalam situasi pekerjaan penuh. Sedangkan menurunnya investasi akan mengurangi permintaan dan turunnya keuntungan, namun meningkatkan konsumsi nyata. Ketiga, model ini bekerja jika kecenderungan menabung tidak sama SP tidak sama dengan SW. Keempat, SP lebih besar dari SW merupakan syarat kestabilan. Jika SP lebih kecil dari SW, turunnya harga akan menyebabkan merosotnya permintaan dan turunnya harga secara kumulatif. Kenaikan harga akan bersifat kumulatif. Selanjutnya penilaian. Model distribusi Kaldor menunjukkan bahwa peranan keuntungan terhadap pendapatan P per Y, tingkat keuntungan terhadap investasi, dan tingkat upah nyata W per L adalah fungsi-fungsi I per Y, yang sebaliknya ditentukan secara bebas dari P per Y atau W per L, dengan syarat 1. Upah tidak berada di bawah tingkat biaya hidup minimal. 2. Peran keuntungan tidak jatuh ke bawah ambang risiko, merupakan tingkat keuntungan minimum yang diperlukan untuk menarik investasi. Yang ketiga, peran keuntungan tidak berada di bawah derajat tingkat monopoli. Tingkat keuntungan minimum dan penjualan turnover akibat dari persaingan tidak sempurna atau perjanjian kolusif. Yang kedua dan ketiga bersifat alternatif, maka mana yang lebih tinggi dia yang akan berlalu. Selanjutnya, kelemahan. Yang pertama, memberikan semua keuntungan ke pemilik modal. Dengan keadaan itu, tak ada yang akan mau menabung. Kedua,
mengabaikan pengaruh kemajuan teknik pada distribusi pendapatan. Namun, kemajuan tekniklah yang membantu meningkatkan keuntungan. Ketiga, lebih cocok digunakan untuk menjelaskan inflasi jangka pendek daripada pertumbuhan jangka panjang. Materi selanjutnya adalah model akumulasi modal Joan Robinson. Model akumulasi Joan Robinson didasarkan pada asumsi sebagai berikut. Yang pertama, perekonomian liberal yang tertutup. Yang kedua, dalam perekonomian, hanya buruh dan modal sebagai faktor produksinya. Yang ketiga, untuk memproduksi suatu output tertentu, modal dan buruh dipergunakan dengan proporsi tetap. Yang keempat, kemajuan teknik yang netral. Yang kelima, tidak ada kelangkaan buruh. Pengusaha dapat mempekerjakan banyak buruh. Yang keenam, para pekerja dan pengusaha yang menjadikan penerimaan pendapatan nasional. Yang ketujuh, para pekerja sama sekali tidak menabung dan membelanjakan seluruh upahnya untuk konsumsi. Yang kedelapan, para pengusaha tidak mengkonsumsi, tetapi menabung dan menanamkan pendapatannya untuk penanaman modal. Yang kesembilan, tidak terdapat perubahan dalam tingkat harga. Masa-masa menurut Joan Robinson. Yang pertama, masa keemasan timpang, di mana laju pertumbuhan yang terlaksana dibatasi laju yang dicita-citakan. Yang kedua, masa kusam, di mana laju pertumbuhan yang terjadi tertahan oleh laju terlaksana. Yang ketiga, masa keemasan terkendali, dapat dikendalikan melalui dua cara, yaitu pengetatan keuangan dan monopsoni pasar tenaga kerja buruh. Yang keempat, masa platina melesat, di mana terjadi tingkat akumulasi melaju dengan cepat. Yang kelima, masa platinum merayap, di mana laju akumulasi akhirnya sama dengan tingkat pertumbuhan buruh. Yang keenam, masa keemasan palsu, di mana laju pertumbuhan yang bisa terjadi tertahan oleh kenaikan inflasi dalam tingkat upah uang. Yang ketujuh, masa platina palsu, di mana laju akumulasi akan meningkat tanpa menyebabkan inflasi. Kelemahan model Joan Robinson. Yang pertama, laju rendah akumulasi modal dibandingkan laju pertumbuhan potensial. Yang kedua, ekonomi tertutup. Yang ketiga, mengabaikan faktor kelembagaan. Yang keempat, tingkat harga konstan. Yang kelima, koefisien produksi tetap. Model pertumbuhan ekonomi neoklasik Med. Profesor Med membangun modelnya di antara asumsi berikut. Pertama, ada suatu perekonomian tertutup dengan sistem pasar bebas yang di dalamnya terdapat pasar persaingan sempurna. Kedua, return to scale atau konstan. Ketiga, di dalam perekonomian tersebut diproduksi dua jenis barang, yaitu barang konsumsi dan barang modal. Keempat, semua mesin merupakan satu-satunya bentuk modal. Kelima, semua mesin diasumsikan serupa. Keenam, harga barang konsumsi dalam uang diasumsikan konstan. Ketujuh, tanah dan buruh dipergunakan secara penuh. Kedelapan, rasio buruh terhadap mesin dapat diubah. Kesembilan, barang modal dan barang konsumsi sama sekali dapat dipertukarkan di dalam produksi. Kesepuluh, ada penyusutan karena aus, yaitu setiap tahun sekian persen dari mesin-mesin dihapuskan dan memerlukan penggantian. Model Med di dalam perekonomian sebagai output bersih yang diproduksi tergantung 4 faktor. Yang pertama, stok modal neto yang tersedia dalam bentuk mesin dengan simbol K. Yang kedua, jumlah tenaga buruh yang tersedia dengan simbol L. Yang ketiga, tanah dan sumber alam yang tersedia dengan simbol N. Yang keempat, keadaan pengetahuan teknik yang terus membaik sepanjang waktu dengan simbol T kecil. Hubungan ini dinyatakan dalam bentuk fungsi produksi Y sama dengan fungsi K, L, N, dan T kecil. Y sama dengan pendapatan nasional neto. Penilaian atau kritik. Profesor Med banyak mendapatkan kritik karena asumsi-asumsinya tidak realistik. Yang pertama, tidak realistik karena persaingan sempurna tidak pernah ada dan tidak ada unit-unit produksi yang tidak tergantung satu sama lain. Yang kedua, faktanya dalam proses pertumbuhan terdapat return to scale yang meningkat daripada return to scale yang konstan. Ketiga, hubungan kausal semu. Kebijakan moneter menahan harga-harga barang konsumsi menjadi konstan, sementara tingkat upah uang menjanjikan pekerjaan penuh. Keempat, mesin sepenuhnya dapat diubah-ubah. Kelima, tiada tempat bagi ketidakpastian. Keenam, adanya perekonomian tertutup dengan pasar bebas. Ketujuh, mengabaikan faktor kelembagaan. Kedelapan, model matematika yang sulit dipahami.
Model pertumbuhan jangka panjang Solow. Solow membangun modelnya di sekitar asumsi berikut. Yang pertama, ada satu komoditi gabungan yang diproduksi. Yang kedua, output yang dimaksud adalah output neto, yaitu sesudah dikurangi biaya penyusutan modal. Yang ketiga, return to scale bersifat konstan, yang artinya fungsi produksi adalah homogen pada derajat pertama. Keempat, dua faktor produksi, buruh dan modal dibayar sesuai dengan produktivitas fisik marginal mereka. Kelima, harga dan upah fleksibel. Keenam, buruh terpekerjakan secara penuh. 7. Stok modal yang ada juga terpekerjakan secara penuh. 8. Buruh dan modal dapat disubstitusikan satu sama lain. 9. Kemajuan teknik bersifat netral. Dengan asumsi tersebut, Solow menunjukkan dalam modelnya bahwa dengan koefisien teknik yang bersifat variabel, rasio modal buruh akan cenderung menyesuaikan dirinya dalam perjalanan waktu ke arah rasio keseimbangan. Bagian ini merupakan model Solow. Solow menganggap output dalam perekonomian sebagai satu keseluruhan, sebagai satu-satunya komoditi. Di sini K adalah laju kenaikan stok modal, di mana S itu adalah bagian yang ditabung adalah konstan, dan Y itu laju produksi tahunannya. Jadi K sama dengan SY, di mana SY itu merupakan laju tabungan. Karena output diproduksi dengan menggunakan modal dan buruh, maka kemungkinan teknologi dinyatakan dengan fungsi produksi, yaitu persamaan kedua, yang menunjukkan return to scale yang konstan. Dengan memasukkan persamaan 2 pada persamaan 1, diperoleh persamaan ketiga. Di dalam persamaan ketiga ini, L menggambarkan keseluruhan pekerjaan atau total employment. Karena penduduk berkembang secara eksogen, tenaga buruh meningkat dalam laju N yang relatif konstan, jadilah persamaan keempat. Pada persamaan keempat ini, LT sebagai penawaran buruh yang tersedia dalam waktu T. Ruas kanan persamaan keempat menunjukkan laju gabungan pertumbuhan tenaga buruh dari periode O ke T. Persamaan 4 secara alternatif dapat dianggap sebagai kurva penawaran buruh. Dengan memasukkan persamaan 4 ke dalam 3, Solow memberikan persamaan dasar, yaitu persamaan kelima. Di sini ia menganggap persamaan dasar ini sebagai menentukan jalur waktu dari akumulasi modal K yang harus diikuti kalau semua buruh yang tersedia hendak sepenuhnya terpakai. Jadi, Profesor Solow menyimpulkan proses pertumbuhan itu begini. Pada setiap penawaran buruh yang ada digambarkan oleh persamaan 4, dan stok modal yang ada juga merupakan suatu data, karena hasil nyata yang akan diperoleh dari faktor-faktor yang menyesuaikan diri supaya buruh dan modal dapat dipergunakan secara penuh. Maka kita dapat memakai fungsi produksi persamaan 2 untuk mencari tingkat output saat ini. Selanjutnya, kecenderungan menabung menunjukkan kepada kita berapa banyak output neto yang akan ditabung dan diinvestasikan. Dengan demikian, kita dapat mengetahui berapa besar akumulasi modal neto pada saat ini. Dengan menambahkannya pada stok modal yang telah terkumpul, maka tersedialah modal untuk jangka panjang waktu berikutnya, dan keseluruhan proses itu dapat diulang. Kelemahan model Solow. Yang pertama, mengabaikan masalah keseimbangan G atau laju pertumbuhan aktual, dan GW laju pertumbuhan terjamin. Kedua, tidak terdapat fungsi investasi dan muncul masalah ketidakstabilan yang telah muncul pada model Harrod. Ketiga, didasarkan pada asumsi tentang kemajuan teknis yang memperbesar buruh. 4. Asumsi fleksibilitas harga faktor yang mungkin mempersulit perjalanan ke pertumbuhan yang mantap. 5. Didasarkan asumsi tidak realistis tentang modal yang homogen dan dapat diubah-ubah. Terakhir, Solow merupakan kemajuan teknologi sebagai faktor penentu dan menganggap hal itu sebagai faktor eksogen di dalam proses pertumbuhan.